Bung Rocky, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghentikan eh, anggaran untuk proyek infrastruktur baru. Dari sini kita tahu ada krisis APBN yang sebenarnya sudah sering kita bicarakan ya. Walaupun yang disebut itu infrastruktur baru, saya pikir infrastruktur lama termasuk IKN kalau membebani APBN ya pasti tidak akan dilanjutkan. Ya, judul beritanya sendiri sudah memperlihatkan semacam value di dalam persaingan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Walaupun kita tidak sebut itu sebagai persaingan politik, tetapi hal yang diucapkan Pak Prabowo yaitu hentikan, meminta Sri Mulyani menghentikan anggaran yang untuk membiayai infrastruktur itu penanda bahwa ada krisis di dalam APBN kita. Sementara Pak Jokowi menginginkan infrastruktur itu diteruskan oleh Prabowo. Kan itu intinya ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia akan meneruskan kebijakan Presiden Jokowi, tentu semua orang menganggap bahwa yang diteruskan yang masuk akal. Kan nggak mungkin lurusin perpanjangan jalan tol sementara APBN kita bolong, betul. Nggak mungkin meneruskan IKN sementara gizi anak-anak itu tidak terpenuhi. Kan saya kira itu yang konsisten pada Presiden Prabowo, yaitu dia sudah berjanji untuk melihat lebih awal apa yang menjadi problem dari APBN kita. Apakah problem dasarnya adalah memperlihatkan mercusuar infrastruktur atau memperbaiki kondisi rakyat yang betul-betul hanya mampu menonton infrastrukturnya Jokowi tanpa bisa menikmatinya. Kan setiap ambisi politik itu batasnya adalah APBN, gampang aja tuh. Apalagi kalau Pak Prabowo belum sepenuhnya menjaminkan bahwa akan ada anggaran yang cukup di APBN 2025 untuk membiayai infrastruktur. Jadi kelihatannya semua hal yang pernah diucapkan oleh Prabowo itu akan mulai dikendalikan oleh fakta yang ada. Prabowo berjanji meneruskan infrastruktur Pak Jokowi, iya kalau APBN-nya ada. Prabowo berjanji untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota negara, iya kalau dicukupkan proposal investasi itu dibiayai oleh asing, dan sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Kan semua itu adalah penanda bahwa pada akhirnya kita harus lihat faktanya, bahwa daya dukung APBN kita itu sebetulnya dari awal udah ngos-ngosan, tapi dipaksa terus untuk membiayai infrastruktur oleh Presiden Jokowi. Lalu sekarang Prabowo mesti mulai menghemat. Jadi politik austerity itu, saya kira itu yang jadi dasar kenapa Prabowo minta supaya Sri Mulyani menghentikan, walaupun sementara, tapi sementara itu bisa panjang pembangunan infrastruktur. Dan itu juga pukulan bagi Jokowi, karena Jokowi selalu ingin pamerkan bahwa dia akan menikmati IKN di masa pensiunnya, dia akan melihat jalan-jalan tol, irigasi segala macam, yang sebetulnya hasil dari hutang yang kemudian membebani kita. Kan membangun itu mudah sekali kalau kita punya uang, kalau nggak punya mudah juga, yaitu dengan minjam. Tetapi dengan minjam itu bunganya pasti tinggi, karena peminjam itu merasa Indonesia butuh, maka suku bunga dinaikkan. Dengan jaminan kolateral BUMN misalnya, itu juga kita bisa bangkrut. Kalau nggak bisa bayar utang, maka di arbitrase BUMN kita itu bisa dianeksasi atau di take over, apalagi kalau take overnya itu secara kasar itu. Jadi sebetulnya poin-poin yang diucapkan oleh Pak Prabowo hanya ingin menunjukkan bahwa daya dukung APBN kita tidak mungkin meneruskan apa yang disebut kebijakan Presiden Jokowi, terutama dalam infrastruktur. Ya, apalagi infrastruktur yang harus dibuat berdasarkan ambisi Presiden Jokowi. Kalau kita bicara infrastruktur baru, saya pikir ini juga dampaknya akan terkena pada program seperti food estate ini yang dipastikan juga menyedot APBN yang sangat besar. Dan kalau kemudian yang lain-lain ya, walaupun tadi kita nyatakan yang baru, ini bukan persoalan baru atau lama, tapi ini persoalan APBN yang bebannya sangat berat dan utangnya juga semakin menggunung. Bahkan pembatalan dana infrastruktur atau penundaan pembiayaan infrastruktur juga langsung terkait dengan apa yang memang atau yang seharusnya jadi unggulan Presiden Prabowo, yaitu food estate. Jadi kelihatannya food estate juga akan dikendalikan atau akan dihitung ulang, apakah bermanfaat, apakah harus diselesaikan sepenuhnya demi ambisi. Dan ternyata Prabowo mulai berpikir bahwa ya dicicil aja deh, atau maksimalkan yang ada dulu.
nggak usah bikin bendungan baru, nggak usah nambah panjang jalan tol, karena itu hanya untuk memboroskan anggaran, sementara inefisiensi justru terjadi. Dan itu yang harus dievaluasi sebetulnya, yang ya publik, pengamat politik, pengamat ekonomi tahu bahwa Jokowi membuat sesuatu yang inefisien, membuat jalan tol yang memang belum diperlukan, membuat bendungan yang sebetulnya tidak dibutuhkan amat, kan itu yang kita maksud penghematan dan perencanaan. Apa istilahnya itu rolling plan, mestinya kan ada rolling plan, tapi Jokowi kan ingin sekaligus memamerkan ambisi dia supaya Indonesia itu terlihat dari drone itu penuh dengan pertumbuhan bangunan, penuh dengan kegiatan proyek-proyek segala macam tuh, sambil kita lihat bagaimana lingkungan dirusak. Jadi hal-hal yang menyangkut kepastian pembangunan itu akhirnya harus dihitung ulang berdasarkan daya dukung anggaran. Dan Prabowo saya kira udah rapat serius soal anggaran ini, dan Ibu Sri Mulyani akhirnya harus juga menerangkan bahwa pemborosan di era Pak Jokowi itu menyebabkan APBN itu bolong, dan bolong itu mesti dicari dari pinjaman, dan pinjaman itu artinya beban buat rakyat lagi itu yang harus membayar nanti. Jadi terlihat satu kompleks persoalan yang harus kita lepaskan dari dendam politik. Ini bukan soal dendam pada Jokowi, tapi memang Jokowi tidak punya kapasitas untuk menghitung, dan ketiadaan kapasitas itu hendak di bail out, hendak dipamerkan melalui elektabilitas yang masih tinggi, melalui penerimaan atau likability yang masih tinggi. Padahal sebetulnya kalau diterangkan masalahnya, ya nggak mungkin ada likability pada Jokowi hari ini. Oh, Jokowi hebat karena memberi akses pada perekonomian melalui tumbuhnya ekonomi lokal, karena ada jaringan infrastruktur jalan. Iya, tetapi sekarang terlihat bahwa infrastruktur itu harus dibatalkan karena salah perencanaan ekonomi atau salah prioritas minimal. Dampak kebijakan pengendalian terhadap infrastruktur baru, pengendalian anggaran dari APBN ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan Prabowo itu memang makin menjauh dari Jokowi. Kendati dia selalu menyatakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Tapi kalau kemudian APBN-nya nggak bisa menutupi, apa boleh dikatakan begitu? Memang ada kesulitan dalam kampanye, misalnya kalau Jokowi hendak memamerkan bahwa Pak Prabowo adalah penerus saya, jadi kalian harus memenangkan Bobi Nasution di Medan misalnya, tuh akan ada infrastruktur baru. Nah, begitu baca berita bahwa Prabowo meminta Sri Mulyani untuk menunda investasi baru, itu artinya Jokowi nggak paham bahwa jebakan politik akan terjadi kalau dia pamerkan misalnya di Sumatera Utara ada investasi baru, pangan atau jaringan perhubungan, bendungan segala macam, lalu orang memperlihatkan fakta itu bahwa bohong Pak Jokowi ini, kata Pak Prabowo akan dihentikan kok dana investasi itu, lalu terjadi ketegangan politik, lalu orang anggap ya FNN mengompori. Bukan, ini memang satu fakta yang sudah terjadi bahwa Prabowo akhirnya mulai berbeda dengan Jokowi. Kan nggak mungkin terus menerus selama 5 tahun itu sama. Itu yang kita duga dari awal, yang kita analisis terus menerus bahwa akan ada perbedaan itu. Lalu orang menganggap kita sedang mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Padahal sebetulnya secara metodologi setiap pemerintahan baru dia akan mengevaluasi pemerintahan sebelumnya, karena pasti ada bolong di dalam pemerintahan sebelumnya, karena itu harus diperbaiki. Nah, memperbaiki itu juga termasuk membatalkan, kira-kira itu. Jadi udah itu buzzer juga akan mulai mencari cara seolah-olah Prabowo sedang dibenturkan dengan Jokowi. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah APBN yang akan membatalkan ambisi pelanjutan proyek-proyek Pak Jokowi, kan, termasuk PSN yang di mana-mana orang mempersoalkan ini. PSN ini apa sebetulnya dasarnya itu? Apa kepentingan negara itu harus diutamakan di atas kepentingan rakyat? Bukankah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang menjadi pedoman kita bernegara sebagai Pancasila? Bukankah kemanusiaan yang adil dan beradab itu semacam petunjuk untuk memulai pembagian kekayaan? Kan itu dasarnya tuh. Sementara masih banyak itu proyek-proyek PSN yang hasil transaksi dengan oligarki yang sekarang jadi krisis itu di Tangerang, di hampir di seluruh Indonesia. Soal-soal PSN itu
yang berubah menjadi semacam perampasan hak rakyat, saya kira itu berbahaya. Jadi kita mesti mulai melihat bagaimana politik Pak Prabowo itu melihat kepentingan rakyat. Dan saya ingin juga kalangan oligark atau pengusaha besar itu mengerti bahwa kalau ini tidak diulas secara memadai, maka akan terjadi dendam, dan dendam ekonomi itu selalu di Indonesia potensial menjadi dendam rasis, kan itu yang mesti kita halangi itu. Jadi kita ingin terangkan dari awal bahwa negeri ini didesain untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, persahabatan antara warga negara ada di situ. Negeri ini didesain dengan alasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disparitas tidak boleh meninggi. Itu akan ada disparitas, tapi kalau dia dipamerkan terlalu tinggi, maka kemarahan rakyat itu bisa berubah dari sekedar poster lalu jadi semacam perseteruan di jalan-jalan. Jadi itu kita kasih warning itu justru. Dari kebijakan menghentikan proyek infrastruktur baru ini, selain soal pengendalian APBN, saya pikir Presiden Prabowo juga sudah mulai melangkah dengan kebijakan baru yang ini berbeda sekali dengan Pak Jokowi, yang dia sangat ingin ada proyek mercusuar, jadi legasinya gitu. Sementara Pak Prabowo ini menekankan kepada para menterinya pada sidang paripurna kabinet perdana, kan dia menginginkan bahwa APBN itu harus sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, pembicaraan publik adalah menduga apakah Sri Mulyani zaman Jokowi sama dengan Sri Mulyani zaman Prabowo. Pasti berbeda tuh. Kalau dianggap itu ada kelanjutan, ya udah seluruh proyek Jokowi itu pasti akan diiakan oleh Sri Mulyani. Tetapi Pak Prabowo sebagai presiden, dia mulai melihat kapasitas anggaran, kapasitas dukungan rakyat, kapasitas kritik internasional terhadap demokrasi, terhadap apa yang mesti diutamakan dalam pembangunan ekonomi. Kan itu semua yang saya kira akan selalu ada courtesy call antara Prabowo dan Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani adalah kasir yang tahu balance sheet, dasar masuk keluarnya uang tuh. Walaupun dia mengerti dengan baik hubungan antara kebijakan makro dan kebijakan mikro, tetapi apapun yang diputuskan di dalam kabinet, pasti Prabowo akan call Sri Mulyani, cukup nggak duitnya, kira-kira begitu kan. Nah, kita mau lihat itu sebagai gejala baru dalam politik kita, bahwa orang yang paham tentang keadaan pasti akan cari keterangan yang masuk akal tuh. Tentu Prabowo paham, karena di belakang Pak Prabowo ada banyak ekonomi yang cerdas, tentu akan berkoordinasi supaya APBN itu tidak dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif. Sebaliknya Sri Mulyani pasti dapat semacam sebut aja cara berpikir baru yang memungkinkan dia mengembalikan seluruh kapasitas profesional dia pada prinsip keadilan sosial. Kan walaupun Sri Mulyani hanya kasir, tapi dia juga harusnya mampu untuk melihat mana uang yang dia keluarkan yang berguna bagi keadilan sosial, mana yang sebetulnya hanya akan dirampok sebagai bancakan partai-partai atau kabinet. Jadi itu intinya tuh. Mana yang memungkinkan pembangunan ekonomi kita itu menghasilkan kesetaraan gender, menghasilkan kemakmuran dan pemihakan pada ekonomi perempuan, mana yang sekedar untuk dipamerkan sebagai legacy infrastruktur, kan itu sebetulnya tuh. Jadi kita melihat bagaimana kabinet ini memulai lagi satu tradisi bahwa Indonesia bukan negara kapitalis, Indonesia adalah negara sosialis, Indonesia bukan negara yang dirancang untuk sekedar bertumbuh dengan memamerkan beton-beton. Indonesia adalah negara untuk menumbuhkan harapan bahwa paru-paru bumi itu akan kita jaga, itu Kalimantan, bahwa keanekaragaman hayati akan kita jaga, yaitu di Papua misalnya. Jadi itu sebetulnya akan dinilai orang di masa yang akan datang ketika Prabowo sudah selesai masa jabatannya. Kita ucapkan itu hari ini supaya ada semacam pegangan bahwa kalau Indonesia mau diingat sebagai negara yang beradab, lakukanlah keseimbangan antara pertumbuhan dan kemakmuran. Lakukan keseimbangan antara ambisi untuk memecut ekonomi dengan kalkulasi bahwa tanpa AMDAL ekonomi yang dipecut itu akan merusak lingkungan. Jadi hal-hal yang sebenarnya standar dalam upaya untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi. Kira-kira itu.